warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin sebelumnya kami mau wawancara Ibu dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak kami pada modul 3.1 yakni mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan gitu. Semoga Ibu ada waktu dan berkenan ya. Insya Allah. Ibu kita mulai aja ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat sebagai kepala sekolah sejak tanggal 6 Desember 2021. Jadi kalau dihitung 1 tahun, sekarang kan April ya. 1 tahun 3 bulanan lah, berarti 15 bulan ya. Ya udah 15 bulan ya Bu ya. Dalam 15 bulan pasti ya Bu ya, Ibu menghadapi sudah banyak kasus sebenarnya Bu ya, dan membutuhkan pengambilan keputusan Ibu gitu. Nah, apakah Ibu pernah dihadapkan pada suatu kasus di mana pilihan pengambilan keputusannya itu benar versus benar atau benar versus salah gitu Bu? Iya. Sering kali ya di dalam dinamika persekolahan memang kita menghadapi berbagai masalah. Kenapa? Karena kita menghadapi orang-orang hidup. Masalah tersebut ada kadangkala tentang manajerial, ada kala tentang PBM, ada kala juga tentang SDM seperti itu. Jadi banyaklah di dalam dinamika persekolahan itu selalu ada. Ada juga tentang internal atau eksternal, bisa dibagi seperti itu. Ya Bu ya. Kemudian di antara pengambilan keputusan itu ya Bu ya, lebih banyak Ibu menghadapi kasus yang harus dihadapi dengan keputusan benar versus benar atau benar versus salah gitu Bu? Iya. Di dalam menghadapi sebuah kasus, kita tidak bisa melihat kedua-duanya ya, benar versus benar atau benar versus salah ya. Jadi tergantung kepada jenis kasus tersebut. Yang pertama yang harus kita lihat adalah tentang apa yang kasus kita hadapi ini gitu. Kemudian berhubungan dengan siapa begitu. Ketika kasus ini berhubungan dengan kebijakan, ya tentu saja harus benar dan salah. Ya, karena kebijakan itu baku. Kita tidak bisa mengatakan satu peraturan pemerintah itu, oh kalau begini bisa begini, nggak bisa. Kalau sudah itu kebijakan pemerintah, maka benar dan salah yang kita ambil. Tetapi ketika kebijakan berhubungan dengan SDM, ketika berhubungan dengan kebijakan yang harus diambil oleh kepala sekolah, itu biasanya kita cari win-win solution. Ya, salah satu ya, tapi tidak semua bisa win-win solution. Itu yang dinamakan benar dan benar. Artinya menguntungkan kedua-duanya atau merugikan kedua-duanya. Tetapi kadang-kala kita melihat satu masalah, kita mengabaikan semuanya. Ya, jadi saya kadang-kala mengambil keputusan sendiri tanpa harus kompromi. Kalau situasi sudah tidak memungkinkan untuk diajak diskusi atau demokratis, maka ada desakan ketika kita harus memutuskan, maka kepala sekolah harus spekulasi untuk memutuskan. Ya, hal-hal terkait dengan risiko, dengan apa, kadang dikebelakangkan karena keputusan ini diambil berhubungan dengan urgensi masalah yang ada di sekolah. Luar biasa benar, berarti ya Bu ya? Iya. Dari kasus itu ternyata banyak yang harus dipikirkan terlebih dahulu oleh Ibu gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah apa saja yang biasanya Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan Bu? Iya. Jadi kalau kita melihat satu masalah, untuk seorang leader ya, itu tidak bisa kita mengambil satu langkah. Jadi artinya melihat dari point of view saya, nggak bisa. Tapi harus komprehensif. Jadi ketika satu masalah muncul, kita lihat komprehensif apa dari berbagai sudut, ya, dari sudut manajerial, dari sudut kepemimpinan, dari sudut orang yang bermasalah atau kasus yang bermasalah, sehingga kita rangkum, oh ini yang kita lihat. Nah, kenapa harus begitu? Kadangkala kacamata kita tidak selalu benar. Maka kita harus melihat point of view. Point of view dari mana? Bisa jadi ya, saya harus diskusi dengan tim manajemen. Ya, bisa jadi saya tidak usah diskusi, tapi harus saya diskusinya dengan atasan saya seperti itu. Jadi
Pertama itu, jadi lihat dulu status kasusnya, berat atau tidaknya, berhubungan orang lain atau berhubungan dengan diri sendiri, pribadi atau profesionalisme, dilihat dari situ. Baru dari situ kita melihat secara komprehensif. Nah, setelah melihat komprehensif, lihat dasar hukum. Yang utama ketika memutuskan adalah yang kuat di dasar hukum. Ya, jadi kalau sudah kita memutuskan sesuatu dan kita berlandaskan dasar hukum, orang tidak akan bisa menentang kita karena kita punya alasan yang kuat. Tetapi ketika keputusan itu diputuskan oleh emosional, oleh rasional kita yang tidak logis, ya, tidak semua rasional itu logis. Kadang ada rasional yang tidak logis. Contohnya apa? Menurut rasio saya ini benar, itu kacamata saya. Tetapi orang umum melihat itu salah. Maka di dalam keputusan tidak ada salahnya lihatlah orang umum dulu, meskipun tidak selalu orang umum itu. Jadi kaji dulu setiap masalah. Yang itu yang terakhir adalah dasar hukum. Ketika kita mau memutuskan, baru kita putuskan. Tetapi apakah keputusan ini jadi benar? Semua mengandung risiko. Apalagi saat ini dunia ini banyak perubahan aturan. Maka seorang leader ya, itu harus berani berspekulasi, berani mengambil resiko. Itu beratnya sebuah jabatan. Gitu. Benar ya, berarti apapun keputusan kita pasti ada resikonya. Ada resiko, ya? Karena keputusan yang benar lebih sering tidak banyak diterima oleh orang banyak. Tapi keputusan yang salah itu orang banyak akan menerima karena mereka akan berada pada zona nyaman. Nah, sementara zona nyaman ini kan salah, tidak selalu benar. Maka keputusan ini yang benar itu akan lebih banyak bertentangan dengan orang yang tidak benar. Tapi harus bijak tetap ya. Tapi cara menyampaikannya harus bijak. Maka di dalam menyampaikan keputusan ini yang dihindari adalah emosional. Ya. Ketika kita sudah bicara irasional atau emosional, maka kata yang keluar sudah tidak bisa diatur, kata yang keluar sudah tidak bisa dikendalikan. Maka orang melihat apapun yang kita keluar sudah bukan lagi dari seorang pemimpin. Masya Allah ya Bu ya. Kemudian Bu, ada nggak menurut Ibu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pengambilan sebuah keputusan gitu? Ya, saat ini banyak ya, terutama ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan dan ini berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan orang-orang yang saya pimpin, di mana sosialisasi dari pemerintah kurang. Misalnya, atau orang tidak mau karena ini sudah pada zona nyaman, orang tidak mau memahami. Maka itu tantangan saya bagaimana memahamkan kepada orang mengenai satu keputusan. Dan ini tidak mudah. Ketika kita memutuskan sesuatu yang tidak biasanya, maka muncullah yang namanya like dislike. Nah, itu resiko, itu yang saya bilang tadi resiko. Resiko pemimpin itu selalu tidak disukai. Inginnya seorang pemimpin disukai, bertolak belakang. Maka seorang pemimpin harus memutuskan mau disukai tapi salah, atau mau di jalan benar tapi tidak disukai. Semuanya kan ini pada buah si malakama ya, seperti itu, tidak mengenakan. Tapi itu risiko-risiko jabatan yang ketika kita menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan lembaga. Kemudian apa yang kita sampaikan juga bukan merugikan orang banyak, tetapi kita on the track pada aturan, maka bertahanlah pada hal itu. Meskipun dengan resiko tidak disukai. Ya, tetapi resiko kecil yang berkaitan dengan hukum, kita lebih meminimalisir. Begitu luar biasanya Bu ya, dalam pandangan Ibu memandang sebuah kasus dalam mengambil keputusan gitu Bu. Ini pertanyaan terakhir mungkin Bu, apakah ada sosok seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam proses pengambilan sebuah keputusan itu Bu? Iya, biasanya
apa yang saya lakukan dengan keputusan itu, karena saya awalnya adalah seorang guru, tentunya saya banyak belajar dari pimpinan saya terdahulu, bagaimana di dalam pengambilan keputusan. Meskipun di dalam pengambilan keputusan mereka ada yang saya setujui, tetapi ada yang tidak. Ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang efektif, ada yang tidak. Maka dari situ saya memilah. Ketika saya mengambil keputusan, saya bisa melihat contoh yang bagus. Oh, ternyata ini efektif. Tapi kadang-kala saya meramu dari berbagai pimpinan ini. Oh, begini ya cara pengambilan keputusan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, di dalam memecahkan masalah. Mulai dari masalah sederhana, masalah yang kecil, sedang, besar, bahkan ke masalah yang luar biasa. Ketika orang sudah biasa tertantang dengan masalah besar, maka ketika masih melihat masalah kecil, itu mah kecil. Tetapi ketika orang tidak biasa melihat masalah besar, biasa menyelesaikan masalah kecil, maka ketika dapat masalah besar, kadang tidak semua mental yang kuat. Maka di situ kadang kala ada orang ketika ada masalah langsung down gitu. Padahal masalah itu kan kita yakin Allah itu pasti ada jalannya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman juga yang menguatkan saya, yang mematangkan saya, karena tadinya kan saya kurikulum, ya saya banyak berhubungan dengan orang hidup, ya dengan hidup. Dimana kalau dengan benda mati kan gini, ini masalah saya pindahin ke sini dia tidak akan protes. Tapi kalau ini orang, saya pindahin dan dia tidak akan suka karena dia akan jatuh. Saya pindahin ke tengah dia tidak suka karena sendirian. Jadi banyak sekali dari situ saya banyak belajar. Kemudian yang beberapa mungkin yang bisa diambil di dalam pengambilan keputusan adalah cara berkomunikasi. Ya. Marah adalah itu jalan terakhir ketika dalam mengambil keputusan. Selama kita bisa menyelesaikan satu keputusan dengan hati dingin, dengan sikap tenang, dengan bijak, kenapa tidak gitu. Tidak selalu keputusan itu harus dengan emosi dan dentuman keras gitu ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan seperti beginilah keputusan. Dan penutup adalah semua keputusan ini jangan lupa berdoa, serahkan kepada Allah bahwa ya Allah bimbing bahwa keputusan yang saya ambil terutama untuk orang banyak ini adalah dalam ridhomu. Itu yang utama. Seperti itu. Iya Ibu. Luar biasa sekali Bu, dari jawaban-jawaban Ibu, semoga itu jadi pembelajaran buat saya ya Bu ya, dan Ibu semangat terus Insya Allah. dengan berbagai resiko pastinya ya Bu, jadi kepala sekolah luar biasa. Semangat Bu. Ya. Terima kasih banyak buat waktunya ya Bu ya. Sami-sami, mudah-mudahan suatu saat Utami dia menjadi seorang pemimpin, punya leadership yang bagus, punya kematangan mental yang stabil, dan bisa memutuskan dengan bijak untuk satu masalah. Ibu, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak dalam proses pemenuhan tugas guru penggerak saya pada modul 3.1, yakni mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Untuk menjabat baru 1 tahun. 1 tahun ya Pak ya. Oke. Selama Bapak menjabat ya Pak ya, pasti banyak kasus ya Pak ya, walaupun baru 1 tahun tapi pasti banyak kasus yang Bapak hadapi di sekolah seperti itu, yang mengharuskan Bapak mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, pada kasus-kasus yang Bapak hadapi, apakah Bapak menemukan sebuah dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Misalkan dalam pengambilan keputusan tersebut ada 2 pilihan yang sebenarnya sama-sama benar atau benar dan salah, bagaimana Pak? Ya, pasti untuk dalam sebuah hal untuk mengambil keputusan pasti ada saja yang membuat dilema ya Pak? Iya, dilema. Salah satu tadi yang disebutkan seperti keputusan itu benar dan benar. Itu juga pernah mengalami beberapa.
Oke. Dari beberapa kasus yang pernah Bapak hadapi, lebih banyak Bapak menghadapi dilema kasus yang benar versus benar atau benar versus salah, Pak? Untuk selama ini lebih condong ke benar dan benar. Benar dan benar ya Pak ya? Lebih banyak gitu ya Pak ya kasusnya ya Pak ya? Oke, kemudian Pak, Bapak sendiri dalam langkah-langkah proses pengambilan keputusan itu apa saja yang Bapak lakukan biasanya? Yang pertama pasti dilihat dulu dari segi kasusnya, mulai dari besar kecil tidaknya, terus kemudian efek yang ditimbulkan dari kasus tersebut, kemudian melihat latar belakang kenapa bisa terjadinya kasus tersebut, baru nanti ditimbang-timbang, kemudian baru mungkin dari saya sebagai pemimpin baru memutuskan sebuah keputusan. Tapi kadang kalau misalnya tergantung kasus ya, kalau misalnya kasusnya dikatakan lebih besar dan harus disampaikan dulu ke pihak yang di atas saya, kan kebetulan saya kan sekolah swasta ya. Di yayasan ya Pak ya? Betul. Jadi ada sesuatu yang lebih besar yang tidak cukup untuk saya tindak, harus dilaporkan dulu gitu untuk minta keputusannya itu dari yayasannya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Hal apa saja yang Bapak anggap efektif saat Bapak mengambil sebuah keputusan? Kalau ditanya efektif berarti itu lebih ini ya, bisa dibilang lebih cepat dan tepat ya. Iya. Nah itu berarti lebih ke keputusan yang diambil dari hasil pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi ya, itu efektif. Kalau misalnya untuk lebih akurat ataupun apa, itu baru bisa dimusyawarahkan dengan pihak lain dulu. Berarti keputusan itu nggak harus selalu hasil keputusan sendiri ya Pak ya? Nah. Bisa jadi hasil keputusan bersama gitu ya Pak ya? Iya, tergantung dari kasusnya. Oke. Kemudian menurut Bapak hal apa saja yang menjadi sebuah tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan? Kalau yang namanya tantangan berarti adalah satu hal yang baru ya buat Iya. saya pribadi. Nah itu salah satunya, karena kan saya pribadi juga baru berjalan 1 tahun, pasti menemukan hal yang baru juga. Nah itu ada salah satu tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah kadang suka ada apa ya, yang namanya menjalankan itu kan harus profesional. Iya. Tapi terkadang ada di perjalanan itu sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa kekeluargaan. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi itu ada tantangan seperti itu. Jadi kadang berbuat profesional itu, kalau saya pribadi harus mempertimbangkan juga rasa kekeluargaannya gitu. Terutama saat ini dengan apabila ada masalah dengan sesama rekan guru gitu. Itu salah satunya. Berarti harus dipertimbangkan gitu Iya, ya Pak, betul. berhubungan dengan kebijakankah atau dengan sesama guru gitu ya Pak ya? Oke. Kemudian nah Bapak sendiri ketika menghadapi suatu kasus, Bapak akan langsung menyelesaikannya atau ditunda dulu gitu Pak sambil difikirkan? Kalau itu dilihat dulu dari diperlukannya hasil keputusan itu, apakah cepat ataupun bisa dipertimbangkan dulu, itu tergantung dari kasusnya dulu. Gitu. Tergantung dari kasusnya ya Pak, apakah harus saat itu juga atau tidak gitu ya Pak ya? Oke, ini yang terakhir mungkin ya Pak ya, adakah Pak seseorang ataupun faktor-faktor yang membantu Bapak dalam proses pengambilan sebuah keputusan gitu Pak? Oke, baik. Kalau seperti itu pasti ada aja pihak, salah satunya bisa lihat, kalau bisa dari yang lebih atas dari saya, itu dari yayasan ataupun yang lainnya, atau misalnya dari ke bawah sedikit dari saya seperti wakil-wakil saya gitu. Saya juga perlu masukan dari mereka gitu. Berarti bantuan itu bukan cuma dari pihak yang lebih atas di Bapak gitu ya Pak ya? Karena kan kadang yang apabila kasusnya itu membicarakan tentang peserta didik, berarti kan lebih ke wakil siswaan gitu. Iya. Ataupun kalau misalnya tentang guru, berarti saya harus nanya juga ke bagian kurikulum yang lebih tahu gitu, seperti itu. Oke, Bapak terima kasih banyak untuk jawaban yang sangat luar biasa Pak. Bapak semangat terus jadi kepala sekolahnya Pak ya, semoga lancar selalu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya.